prasarana pendidikan di dalam manajemen. Nah, apa itu sarana prasarana pendidikan? Yaitu keseluruhan proses pengadaan, penggunaan, dan pengawasan terhadap prasarana serta peralatan yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan. Ya, intinya tuh sarana prasarana adalah alat atau ya sepertinya alat untuk membantu dan menunjang pendidikan yang membantu dalam proses pembelajaran saat berlangsung, yang berfungsi untuk membuat pendidikan itu secara efektif dan efisien, yaitu ibaratnya mempersingkat waktu seperti itu. Nah, dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sarana pendidikan. Nah, ya jenis-jenisnya itu di sini itu ada dua. Yang pertama yaitu fasilitas fisik, yang itu adalah sebuah benda mati atau benda yang akan digunakan untuk menjadi sarana tersebut, seperti lab komputer, lab kimia, dan semacamnya. Dan yang kedua yaitu fasilitas non fisik. Fasilitas non fisik yaitu suatu yang merupakan bukan benda mati, namun mempunyai peran melancarkan suatu usaha. Itu langkah-langkah manajemen sarana prasarana. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu perencanaan, analisis kebutuhan, anggaran, prioritas, staf, dan pengadaan. Yang pasti itu tuh tetap ada perencanaan dalam membuat sesuatu, apalagi dalam pendidikan. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan ini terdiri dari realisasi rencana jadi sarana prasarana sekolahan. Seperti kayak ekskul renang. Nah, kita harus mencari tempatnya di mana, atau di kolam renang setempat atau kolam renang yang ada di dekat kota. Tapi itu harus tetap ada perencanaan, yaitu dalam pendanaan, kendaraan, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu penggunaan. Penggunaan memanfaatkan sarana untuk pendidikan. Ya, misal seperti lab komputer digunakan untuk belajar TIK, lab fisika untuk belajar fisika, biologi untuk biologi, dan semacamnya. Yang namanya yaitu pendataan. Pendataan yaitu lakukan sesuai ketentuan dan tanggung jawab sekolah. Dan itu tuh harus sesuai dengan ketentuan dan tanggung jawab sekolah. Jika misalkan fasilitas itu ada yang rusak atau tidak bisa digunakan. Selanjutnya itu pemeliharaan, yaitu rawat sarana agar awet dan siap pakai. Biar intinya tuh sarananya itu biar nggak rusak gitu. Dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu penghapusan. Hapus barang rusak, cegah pemborosan biaya. Ya pasti kalau nggak terpakai ya tetap dibuang, nggak mungkin kalau dia dipakai. Yang keempat yaitu proses perencanaan dan pengadaan sarana prasarana. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama yaitu perencanaan bagi peningkatan kualitas belajar. Harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Ya tentu saja semua itu tuh perlu yang jelas gitu, tujuannya kemana, arahnya kemana. Yang ketiga yaitu melibatkan kesepakatan dengan pihak terkait. Ya seperti penggunaan sarana kayak ekskul renang tadi. Nah, kita harus memsepakati dengan para contoh kayak siswa uangnya ada atau tinggal untuk menyewanya dan semacamnya. Selanjutnya itu mengukur standar jenis kualitas. Yang selanjutnya yaitu sesuai dengan anggaran yang disediakan. Yang ini budgetnya harus ada jika kita ini menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Dan yang terakhir yaitu fleksibel, menyesuaikan situasi dan kondisi, jangan diganti. Maksudnya itu ya waktunya itu harus fleksibel dan bebas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nomor 5, bagaimana proses pengadministrasian sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses menganalisa dan menetapkan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada pengadaan, adalah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga itu inventarisasi. Inventarisasi adalah sarana dan prasarana itu semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan. Yang D itu atau yang keempat, penyaluran, adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Yang selanjutnya itu ada pengiriman barang. Itu ada beberapa pusat pengiriman barang harus memperhatikan beberapa hal, yaitu cara pengiriman, pengemasan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran. Yang selanjutnya adalah penyerahan barang. Dalam penyerahan barang diperlukan untuk mengisi daftar penyerahan barang. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan dan pemeliharaan, adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana kantor tetap dalam keadaan baik. Yang selanjutnya adalah penghapusan, adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana tidak bisa berjalan tanpa pengendalian dan pengawasan. Yang nomor 6 itu adalah bagaimana penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah penggunaan sarana dan prasarana pendidikan adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Kalau yang pemeliharaan itu adalah kegiatan merawat, melihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Yang nomor 7, apa yang dimaksud dengan biaya pendidikan? Menurut Supriyono tahun 2019, biaya adalah
pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa secara bahasa. Biaya itu dapat diartikan sebagai pengeluaran. Dalam istilah ekonomi, biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Yang nomor 8 itu apa saja macam-macam biaya pendidikan itu? Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62 mengelompokkan biaya pendidikan itu menjadi 3, yaitu biaya investasi, biaya operasi, dan juga biaya personal. Kalau biaya investasi itu penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia. Terus kalau yang biaya operasi itu gaji pendidik, tenaga pendidik, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Terus kalau yang biaya personal itu merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya nomor 9 ada langkah-langkah manajemen sarana prasarana pendidikan. Nah, langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan sarana. Lalu ada pengadaan, yaitu pemilihan dan pembelian. Lalu selanjutnya ada pengaturan, yaitu penataan dan penempatan. Selanjutnya ada penggunaan, yaitu yang harus tepat dan efisien. Nah, yang selanjutnya ada pemeliharaan, yaitu menjaga kondisi dan sarana. Lalu ada penghapusan. Penghapusan ialah yang dilakukan ketika sarana itu sudah terjalin. Nah, lalu yang nomor 10 itu ada proses perencanaan dan keuangan pendidikan. Nah, apa saja sih prosesnya? Itu yang pertama ada penentuan kebutuhan. Penentuan kebutuhan itu ialah menentukan kebutuhan sarana dan prasarana. Nah, yang kedua ada penentuan prioritas, yaitu memprioritaskan kebutuhan urgensi. Lalu yang ketiga ada perkiraan pembiayaan, yaitu hitung biaya yang diprioritaskan. Lalu yang selanjutnya ada sumber pendanaan, yaitu menentukan sumber pendanaan. Lalu selanjutnya ada penyusunan anggaran, yaitu membuat rencana anggaran. Lalu yang proses keuangannya itu yang pertama ada pengelolaan dana. Nah, pengelolaan dana ialah mengelola dana pendidikan. Yang kedua ada pemantauan dan evaluasi, yaitu evaluasi penggunaan dana. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu menjaga akuntabilitas pengelolaan dana. Selanjutnya nomor 11 yaitu ada proses penggunaan dan pembukuan keuangan dalam lembaga pendidikan. Nah, prosesnya itu apa aja? Yang pertama ada proses penggunaan keuangan perencanaan, yaitu rencana keuangan yang jelas meliputi sumber dana. Lalu yang kedua ada penetapan tujuan, yaitu pendidikan menganalisis sumber daya dan strategis. Lalu yang ketiga ada struktur keuangan yang baik dan struktur untuk mengatur pengelolaan uang, pemantauan dan pengawasan penggunaan dana secara berkala untuk memastikan dana yang digunakan sesuai rencana monitoring atau pengeluaran atau evaluasi kinerja dan memastikan transparansi dan akuntabilitas. Nomor 12 yaitu ada proses pembukuan uang. Nah, apa saja sih yang diperlukan prosesnya? Itu ada pencatatan semua transaksi keuangan seperti penerimaan dan pengeluaran dana, pembuatan laporan keuangan secara berkala untuk memberikan informasi yang jelas dan juga yang transparan. Baik, untuk sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.